Nah, jadi ini dia cara memainkan emulator game PPSPP yang dimana saya memainkan Naruto yang dimana ini bermain multiplayer ya. Jadi ini player pertama dan ini player kedua yang dimana keduanya bisa kalian coba untuk mengetes apakah benar-benar terhubung satu sama lain. Jadi kalian bisa mabar bersama teman kalian menggunakan cara multiplayer main game PPSPP. Nah, jadi kali ini saya sedang bermain game Naruto di emulator PPSPP yang dimana kalian bisa lihat video saya yang bagian ini, yang dimana di saat itu saya telah membuat video tutorial tentang cara main game di PPSPP, yaitu sebuah emulator untuk memainkan game yang ada di PSP ya. Nah, kali ini saya sedang bermain Naruto yang dimana saya ingin mencoba sebuah alternatif yang dimana ketika kalian hanya bermain sendiri seperti ini, itu bermain dengan komputer ya. Tetapi gimana caranya jika kita ingin mencoba untuk bermain berdua bersama teman kalian menggunakan dua HP seperti ini. Jadi di sini HP pertama dan ini HP kedua. Gimana caranya agar bisa keduanya saling terhubung menggunakan koneksi yang sama ataupun menggunakan jarak jauh. Nah, jadi langsung aja kita akan ke bagian yaitu cara main multiplayer di game emulator PPSPP yang dimana kalian harus sediakan kedua HP yang dimana nantinya akan saling terhubung. Jadi ini HP persatu dan ini HP kedua. Nah, jadi kalian juga harus siapkan game yang sama. Misal ini game Naruto dan ini juga game Naruto. Ataupun game band 10 dan ini game band 10. Yang dimana kedua game ini bisa bermain berdua ya. Nah, di bagian sini kalian bisa menggunakan dua cara yang dimana menggunakan jaringan sama dan menggunakan jarak jauh. Di sini langsung aja kita akan ke bagian pertama yaitu menggunakan jaringan yang sama. Jadi harus menggunakan WiFi yang sama. Langsung aja kita ke bagian tutorialnya. Nah, jadi langsung aja kalian buka emulator PPSSPP yang dimana kalian pergi aja ke bagian menu setting di sebagian kanan ini. Setelah itu maka kalian pergi aja ke bagian menu yang ada networking. Nah, di bagian networking ini kalian tinggal pergi aja ke bagian enable networking WLAN yang dimana kalian checklist aja seperti ini. Jadi di bagian enable networking WLAN. Setelah itu di bagian WLAN channel juga kalian tekan auto. Di sini ada pilihan auto ya. Nah, jadi otomatis sudah terisi auto. Setelah itu kalian pergi ke bagian ad hoc server yang dimana bagian sini. Nah, kalian checklist aja. Lalu di bagian change pro and server address yang dimana kalian tekan saja. Nah, di bagian sini kalian tekan saja toggle list yang dimana ini akan menampilkan adanya IP address dari WiFi kalian. Nah, lalu kalian pilih saja IP dari WiFi kalian. Lalu kalian tekan OK. Nah, maka kalian langsung aja scroll ke bagian bawah. Di sini ada namanya port offset yang dimana kalian tekan. Kalian coba aja menjadi 2000 ataupun berapa yang dimana kalian atur aja sesuai dengan yang sama nomornya. Nah, jadi saya akan atur aja 2000 yang dimana kalian tekan OK saja. Dan lalu kalian tinggal pergi aja ke bagian HP Android yang kedua ya. Nah, untuk HP kedua langsung aja kalian pergi aja ke bagian setting sama seperti tadi yang dimana kalian juga harus mengatur dengan aturan yang sama. Kalian pergi aja ke bagian setting. Nah, di bagian setting lalu kalian pergi ke bagian networking. Nah, di bagian networking kalian tinggal atur aja di bagian enable working WLAN, kalian checklist juga. Dan di bagian WLAN channel kalian atur saja auto ya. Nah, seperti ini auto ya. Nah, setelah itu kalian tinggal pergi ke bagian ad hoc server yang dimana kalian checklist saja. Dan lalu di bagian change pro ini kalian tekan dan lalu kalian masukkan IP yang sama yang dimana kalian tekan edit. Nah, di sini kalian atur aja. Nah, kalian hapus dulu yang dimana sesuaikan dengan IP yang sama ya. Jadi tadi. Nah, lalu kalian tekan OK saja. Nah, lalu kalian tekan OK. Nah, lalu kalian tinggal scroll aja ke bawah. Di sini ada namanya port offset yang dimana kalian atur aja yang dimana juga sama yaitu 2000. Oke, lalu kalian tekan OK saja. Dan ini sudah bisa dikatakan sudah bisa bermain berdua bersama teman kalian. Lalu kalian tekan kembali aja. Nah, jadi karena kita sudah menyetingnya yang dimana di bagian HP ke-1 sudah dan di HP kedua sudah, maka tinggal kita kembali saja dan ini juga kembali. Dan lalu kalian buka game yang sama. Jadi ini adalah Naruto, kalian buka juga dan ini juga buka Naruto. Nah, jadi untuk memainkan Naruto multiplayer di bagian emulator PPSSPP yang dimana kalian langsung aja cari menu yang dimana wireless ya. Kalian pergi aja ke bagian bawah. Di sini ada namanya wireless battle, kalian tekan juga. Dan di bagian ini juga kalian tekan wireless battle.
Nah, di sini akan ada tulisan yaitu network berwarna hijau yang dimana artinya sudah bisa terpasang. Nah, di bagian sini langsung aja kalian pergi ke bagian HP server yang dimana bagian HP ke-1 kalian tekan create waiting room. Nah, di sini kalian akan koneksi dan lalu kalian tunggu untuk memulainya karena gak akan bisa ditekan karena tinggal kita tunggu respon dari HP kedua ya. Nah, setelah itu di bagian sini juga kalian tekan X, di bagian sini kalian pilih yang nomor 2, enter waiting room. Kalian tekan X. Nah, maka di sini akan ada room yang dimana ini dari room pertama dan ini room pertama karena nama nomor 1 ya. Di sini kalian tekan saja X. Nah, maka otomatis di bagian sini juga ada tulisan X ya. Kalian juga tekan X. Nah, di sini maka kalian tekan X dan ini juga tekan X. Maka otomatis akan terhubung satu sama lain. Jadi ini bisa bermain multiplayer. Jadi ini player pertama saya akan milih Naruto. Sedangkan player kedua saya akan memilih yang misalnya Sakura. Jadi kalian bisa lihat sendiri itu player kedua ini Sakura, ini Sakura. Jadi player pertama ini Naruto, ini juga Naruto. Jadi sudah terhubung ya. Nah, di sini lalu katakan X aja. Nah, di bagian sini untuk mengaturnya kalian bisa atur yang di bagian start yang dimana kalian mengatur playernya ada 2 saja karena kita hanya memainkan 2 player. Artinya kalian bisa memainkan 4 orang sekaligus di bagian Naruto. Intinya kalian atur saja dengan koneksi yang sama ya. Di sini saya akan memilih yang ini. Nah, maka otomatis akan terhubung dengan 2 HP saja. Jadi ini bermain Naruto dan ini memilih Sakura. Saya akan tekan X dulu. Nah, jadi bagian sini juga tekan X dan di bagian sini juga tekan X. Maka sudah bisa kita langsung aja mulai untuk bermain multiplayer di game Naruto ya. Nah, di sini saya akan langsung aja mencobanya. Nah, di sini Naruto-nya sudah kita pilih, jadi dia sudah berlari. Ini Naruto-nya ya. Ini bagian player pertama, sedangkan ini player kedua. Nah, sudah terhubung dan kita sudah bisa multiplayer bermain game Naruto di emulator PPSSPP. Nah, selanjutnya kita akan langsung aja ke bagian cara agar kita bisa memainkan multiplayer dengan jarak jauh. Jadi tidak harus menggunakan WiFi yang sama. Jadi kalaupun kalian bermain jarak jauh dengan teman kalian di rumah itu juga bisa. Yang dimana ini cara kedua. Nah, jadi kali ini kita akan ke bagian cara multiplayer menggunakan jarak jauh. Dan ini bisa dikatakan caranya cukup ribet karena kalian harus membuat sebuah server sendiri agar bisa memainkan multiplayer berdua ya. Nah, jadi kita akan menggunakan HP pertama yang dimana nantinya akan menginstal server sendiri yaitu menggunakan VPN ya. Dan HP 2 juga harus menginstal aplikasi tersebut, yaitu langsung aja kita pergi ke bagian Play Store yang dimana kita akan menginstal satu sama lain. Jadi kalian kembali aja. Nah, lalu kalian tinggal pergi aja ke bagian Play Store. Nah, kalian tinggal cari namanya Zero Tier One. Nah, di sini ada aplikasi namanya Zero Tier One. Lalu kalian tekan install dan juga di HP kedua juga harus menginstal aplikasi tersebut. Nah, lalu kalian tekan install aja dan maka keduanya sudah nanti akan menginstalnya. Nah, jadi Zero Tier One ini berfungsi sebagai menghubungkan koneksi yang sama yang dimana agar HP yang ke-1 dan HP kedua itu bisa saling terhubung. Dan selanjutnya kita harus membuat server terlebih dahulu karena ketika kita membuka Zero Tier One pasti akan meminta server agar bisa terhubung satu sama lain. Jadi ibaratkan itu seperti alamat yang akan dituju. Nah, kita akan membuat alamat dulu yang dimana kita akan membuat server di bagian HP pertama. Jadi di bagian HP kedua nantinya kita akan fungsikan di bagian lain ya. Jadi langsung aja kalian pergi ke bagian Chrome yang dimana kalian buka aja Google Chrome di HP Android kalian. Nah, jadi langsung aja kalian buka di bagian Chrome lalu kalian cari namanya bagian Zero Tier One. Nah, di sini kalian akan melihat website bernama Zero Tier lalu kalian buka saja. Dan di bagian sini langsung aja kalian tekan sign up untuk memasuki akun bagian Zero. Nah, setelah itu maka kalian tinggal pergi aja ke bagian new user karena kalian pengguna baru. Lalu kalian tekan. Nah, di bagian sini kalian tinggal pergi aja ke bagian bawah. Di sini ada Orsikin yang dimana kalian menggunakan aja Google kalian. Nah, maka kalian akan diarahkan ke bagian sini yang dimana ada tulisan Create Ad Network yang dimana artinya kalian akan membuat sebuah server sendiri. Lalu kalian tekan saja. Nah, maka kalian akan dibuatkan sebuah server yang dimana ini ada ID-nya dan ini ada nama dari server kalian. Lalu kalian tekan saja.
Nah, maka kalian akan melihat adanya network ID yang sudah kalian ada ini di bagian sini ID-nya, dan ini ada nama dari server kalian. Di sini kalian bisa merubah nama server kalian. Misalnya saya akan menambah namanya Ageng. Lalu setelah itu di bagian deskripsi misalnya kita akan kasih nama PPSSPP. Nah, lalu kalian tinggal scroll aja ke bawah. Di sini ada namanya access control yang dimana ini awalnya privat. Artinya server kalian itu awalnya hanya untuk privasi, tidak bisa untuk di public ya. Lalu kalian tinggal tekan aja di bagian public agar server kalian tuh bisa diakses di bagian public. Setelah itu maka kalian melihat adanya network ID yang dimana ini tampil seperti ini. Lalu kalian tekan lama saja di bagian sini, maka langsung aja kalian tekan salin. Lalu kalian tinggal pergi aja ke bagian aplikasi Zero Taiwan yang di bagian sini. Kalian tekan saja aplikasi dari Zero Taiwan ya. Lalu kalian tekan saja. Nah, lalu kalian tekan izinkan. Nah, di sini ada namanya add network yang dimana kalian bisa tekan aja untuk menambahkan dari server kalian. Kalian tekan add. Nah, di sini ada namanya network ID yang dimana kalian bisa paste di bagian sini ataupun kalian tempelkan di bagian sini. Lalu kalian tekan saja dan lalu kalian letakkan, dan maka kalian akan melihat adanya tampilan seperti ini yang dimana langsung aja kalian tekan add. Nah, maka akan tampil seperti ini yang dimana kita sudah menambahkan network ID ya. Lalu kalian tekan aktifkan ini di bagian network name yang dimana agar aktif ya, maka kalian aktifkan saja. Lalu kalian tekan izinkan, jangan tanyakan lagi, izinkan. Nah, di bagian sini maka akan tampil seperti ini yang dimana tampilannya sudah berubah menjadi namanya Ageng yang awalnya tadi uncon ya, jadi tidak terhubung. Dan ini artinya sudah terhubung ya. Nah, karena sudah terhubung seperti ini yang dimana sudah muncul nama Ageng, maka langsung aja kalian pergi aja ke bagian setting untuk mengatur koneksi dari VPN-nya. Di sini ada tulisan mobile data yang dimana ini artinya untuk mengaktifkan bagian agar bisa terhubung dengan paketan kalian ataupun koneksi dari paketan kalian. Lalu kalian aktifkan aja jika kalian menggunakan paketan dari HP kalian. Tetapi jika kalian menggunakan koneksi dari WiFi di HP kalian, maka kalian tidak perlu untuk mengaktifkan hal ini ya. Jadi kalian tidak perlu checklist. Tetapi jika kalian menggunakan data, maka kalian checklist saja semuanya ya, agar bisa terhubung dengan paketan kalian ataupun koneksi data kalian tanpa menggunakan WiFi ya. Karena di bagian sini saya menggunakan WiFi, maka langsung aja kita akan kembali. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian agar kalian bisa tahu IP yang kalian butuhkan ketika kalian menggunakan emulator PPSPP yang dimana menggunakan jarak jauh. Nah, di bagian sini langsung aja kalian bisa tekan di bagian network ID. Kalian tekan saja. Di sini di bagian bawah itu ada namanya manage IP di bagian bawah. Nah, di situ ada angka yaitu 172.125.33.1/16. Nah, di sini kalian cukup saja copy di bagian 172.25.33.1. Sedangkan untuk /16 kalian tidak perlu untuk mengkopinya. Tetapi di bagian IP itu berbeda-beda ya. Misalnya di server kalian tuh pasti berbeda dengan IP saya. Nah, tetapi poinnya adalah kalian jangan copy yang /16. Kalian cukup copy saja IP yang di bagian depan ini aja ya. Langsung aja kita pergi aja ke bagian emulator PPSSPP yang dimana kita akan langsung saja agar bisa terhubung dengan emulator itu ya. Langsung aja kalian kembali. Nah, lalu kalian buka saja emulator PPSSPP. Nah, langsung aja kalian pergi aja ke bagian setting untuk mengatur agar bisa bermain multiplayer ya. Lalu kalian pergi aja ke bagian network. Nah, di sini kalian mengaturnya sama aja yang dimana di bagian enable one kalian tekan checklist aja di bagian sini. Lalu di bagian WLAN channelnya kalian tekan auto juga. Dan di bagian enable hub servernya kalian juga checklist. Dan di bagian Ceng Pro nya kalian masukkan aja IP yang sudah disediakan oleh bagian VPN dari Zero Taiwan ya. Kalian tekan saja, lalu kita akan masukkan dari IP yang dari sana ya. Nah, lalu kalian masukkan saja di bagian sini ya. Nah, di sini kalian tekan delete all, lalu kalian tekan saja, lalu kalian ketik manual agar lebih aman ya. 172. Di sini kalian juga bisa mengkopinya menggunakan WhatsApp agar bisa langsung aja tercopy di bagian sini ya. Nah, lalu kalian tekan OK. Nah, selanjutnya tinggal kalian scroll aja ke bawah. Di sini ada namanya port yang dimana kalian juga atur aja menjadi 1000 2000 aja. Lalu kalian tekan OK. Dan selanjutnya di bagian chat kalian aktifkan saja, tujuannya agar bisa terhubung dengan teman kalian yang sudah terhubung dengan server yang sama.
Jadi kalau kalian mau minta bantuan itu bisa di chat di bagian situ ya. Nah, jadi kalian aktifkan aja chatnya. Selanjutnya kita pergi aja ke bagian sistem. Nah, selanjutnya tinggal kalian scroll aja yang dimana kalian cari bernama fast memory unstable, yang dimana kalian hilangkan saja di bagian sini, kalian hilangkan checklistnya. Lalu kalian tinggal scroll aja ke bawah, di sini ada namanya. Nah, selanjutnya di bagian PPSPP model kalian biarkan saja yaitu PSP min 2000 atau /3000. Setelah itu di bagian check nickname kalian ubah aja misalnya bernama Ageng ataupun bebas ya, intinya kalian rubah saja. Nah, lalu kalian tekan checklist dan lalu kalian tekan OK. Nah, jadi player 1 ini sudah siap ya. Selanjutnya kita akan ke bagian HP kedua yang dimana agar bisa terhubung dengan multiplayer ya. Nah, jadi langsung aja kalian pergi aja ke bagian HP yang kedua yang dimana kalian buka aja Zero Tier One di HP kedua. Kalian tekan saja. Nah, di bagian HP kedua maka langsung aja kalian tekan add network juga. Nah, ini dimana kalian langsung aja tambahkan ID-nya. Bisa kalian copy menggunakan WhatsApp. Jadi kalian kirim aja ID-nya ke teman kalian menggunakan ID yang sama. Nah, jadi langsung aja kalian bisa kembali lalu kalian tekan add. Jadi secara otomatis akan langsung aja ditambahkan, langsung aja kalian aktifkan juga agar aktif ya. Lalu kalian tekan OK. Nah, jika tidak berganti maka kalian tinggal tunggu aja, maka secara otomatis akan berganti seperti ini ya, sudah menjadi Ageng. Nah, karena sudah terhubung dengan nama yang sama yaitu bernama Ageng, lalu kalian tinggal pergi aja ke bagian setting yang dimana kita akan mengatur misal kalian menggunakan paketan ataupun internet ya data dari HP kalian, maka kalian aktifkan semua. Tetapi jika kalian menggunakan WiFi saja maka itu tidak perlu ya, karena kalian sudah otomatis menggunakan WiFi. Tapi menggunakan data kalian aktifkan saja ini ya. Nah, selanjutnya karena saya menggunakan WiFi maka tidak perlu, kalian kembali saja. Dan ini artinya sudah terhubung karena ini sudah aktif ya dengan nama Ageng. Ingat, ini jangan ditutup ya. Langsung aja kalian buka emulator dari PPSSPP ya di bagian player kedua. Nah, selanjutnya di bagian setting langsung aja kalian mengatur yang dimana kalian tekan setting di bagian PPSSPP. Nah, di bagian sini langsung aja kalian pergi ke bagian network. Nah, lalu langsung aja kita akan menyetingnya. Sebenarnya settingan ini sama dengan player pertama, yang dimana kalian juga mengatur di bagian enable ulang, yang dimana juga kalian checklist. Selanjutnya di bagian WLAN channel kalian juga atur auto. Selanjutnya kita scroll aja ke bawah. Di sini ada auto server yang dimana kalian hilangkan checklistnya. Nah, ini yang bagian berbeda ya. Kalian hilangkan checklistnya. Selanjutnya di bagian check pro IP kalian tekan aja yang dimana kalian masukkan IP yang sama dengan IP yang kalian gunakan di player pertama. Jadi kalian masukkan. Nah, di sini kalian bisa copy menggunakan WhatsApp agar lebih mudah ya. Tetapi jika kalian tidak menggunakan WhatsApp, dimana kalian bisa ketik manual biar lebih cepat. Lalu kalian tekan OK saja. Nah, lalu di bagian sini langsung aja kalian juga aktifkan chat agar bisa terhubung dengan chat satu sama lain. Dan juga di bagian sini kalian melihat di bagian port offset kan ubah aja menjadi 2000 juga. Nah, seperti ini lalu kalian tekan OK. Dan lalu di bagian sistem juga kalian tekan. Dan di bagian sini juga kalian atur aja dengan nama yang sama. Misalnya di bagian sini juga kalian atur, di bagian fast memory kalian hilangkan. Lalu kalian scroll aja ke bagian bawah. Di sini ada namanya. Nah, di bagian sini bagian nama akan ubah aja menjadi Ageng juga. Nah, maka sudah diberi nama dengan nama yang sama yaitu bernama Ageng. Lalu kalian tekan OK saja. Nah, lalu kalian tinggal kembali aja dan ini bisa dikatakan sudah siap untuk bisa terhubung dengan game multiplayer Naruto di emulator PPSPP, yang dimana langsung aja kita akan mencobanya ya. Nah, jadi langsung aja saya akan membuka game Naruto. Nah, jadi caranya sama aja, yang dimana kalian tinggal pergi aja ke bagian menu wireless battle, yang dimana kalian tinggal scroll aja ke bawah. Di sini ada namanya wireless battle. Nah, lalu kalian tekan juga X, lalu ini juga tekan X. Nah, di sini ada network installer dan di bagian sini pasti sudah ada juga. Nah, network installer artinya sudah sukses ya. Lalu kalian tekan create room. Nah, ini sudah membuat sebuah room. Lalu di bagian sini kalian tekannya aja yang bagian waiting room. Nah, ini juga bisa sudah terhubung. Jadi artinya sudah terhubung satu sama lain. Lalu langsung aja kita tekan X. Nah, di bagian sini langsung aja kita tekan X juga. Dan satu sama lain akan saling terhubung ya. Nah, ini player pertama dan ini player kedua. Dan di bagian player pertama kita akan memilih misalnya ganti, kita ke Neji saja. Nah, di sini kita ubah dulu ya metodenya agar menjadi player 2 aja. Di sini kalian tekan start dan kita pilih player 2 saja yang bermain. Nah, di bagian sini saya akan pilih Neji. Lalu di bagian player kedua saya akan memilih
Nah, misalnya Shikamaru, lalu aja kita tekan X. Nah, jadi kita sudah terhubung, yang dimana saya menggunakan Neji, dan ini sudah kita gerakin dan satu sama lain sudah terhubung ya. Dan sedangkan di bagian Shikamaru juga sama aja, kita sudah terhubung satu sama lain. Jadi kita sudah bisa bermain multiplayer ya, menggunakan emulator game PPSSPP, menggunakan game Naruto. Ini tidak hanya Naruto ya, tetapi kalian harus mencari game yang memang support dengan main berdua ya, ataupun main bersamaan. Jadi intinya seperti itu. Nah, jadi itu dia cara main multiplayer di game emulator PPSPP, yang dimana ada dua cara, yaitu menggunakan jaringan yang sama dan jarak jauh. Nah, sekian dari kami dan sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya.